Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alfia Janitasari dengan NPM A1C024047. Aku dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video yang bertema tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan dengan dosen pengampuku Dr. Muhammad Kristiawan MPD dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan terdiri dari dua materi. Yang pertama, filsafat pendidikan, dan yang kedua, teori manajemen pendidikan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas pengertian filsafat pendidikan. Kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani. Dari kata ini berasal dari kata philosophia yang berarti cinta pengetahuan. Berdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang atau suka, dan kata sophia yang berarti pengetahuan, hikmah atau kebijaksanaan. Hasan Sadli mengatakan bahwa filsafat menurut arti bahasanya adalah cinta dan kebenaran. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran dan suka kepada hikmah atau kebijaksanaan. Baiklah, selanjutnya filosofi manajemen pendidikan. Filosofi manajemen pendidikan, yang pertama, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang sesungguhnya atau asli. Yang kedua, terminologi filsafat. Secara etimologi, to manage, mengatur. Pengelolaan manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivasi untuk menghasilkan produk dengan cara efektif, efisien, serta memberdayakan sumber daya yang ada. Yang ketiga, terminologi pendidikan. Mendidik, mengajar, mempercayakan kepada orang yang memiliki kompetensi dan lembaga pengelolanya. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah manajemen pendidikan. Teori manajemen pendidikan di mana masa mengalami perkembangan, baik cara pendekatan teoritis dan implementasinya secara dari setiap perkembangan teori manajemen pendidikan memiliki kelemahan dan kelebihannya. Perkembangan teori manajemen pendidikan diantaranya ada teori klasik, ada hubungan manusia, ada teori sistem, ada teori kontingensi, teori perilaku, dan yang terakhir itu transformasional. Baiklah, saya akan membahas secara singkat teori-teori yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita akan membahas teori klasik. Teori klasik diasumsikan bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional, berpikir logis, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Nah, yang kedua, teori hubungan manusia. Teori ini timbul sebagian karena para manajer terdapat berbagai kelemahan dan pendekatan klasik. Diperkenalkan oleh Elton Mayo, teori ini menekan pentingnya aspek sosial dan emosional dalam organisasi. Yang ketiga, teori sistem. Pandangan ini melihat sekolah sebagai sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan seperti guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas. Semua elemen harus berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang keempat, kita akan membahas teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diterapkan di semua situasi. Manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan konteks dan lingkungan tertentu atau sesuai lingkungan. Yang kelima, teori perilaku. Teori ini fokus pada perilaku individu dalam organisasi dan bagaimana motivasi serta kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja. Nah, yang terakhir, teori transformasional. Dalam teori ini, pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi staf sekolah untuk mencapai tujuan yang tinggi agar terciptanya kondisi yang kondusif dan tertata. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan.
Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih telah menonton.